ketika dia sudah sanggup, ketika dia sudah mau menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua, maka orang menjadi pihak yang tidak berat sebelah. Kita bisa menjadi pihak penengah di dalam suatu permasalahan di dalam organisasi. Jangan kita menjadi seorang pemimpin justru kita memihak kepada salah satu pihak. Ya, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang objektif. Terlepas mana yang benar mana yang salah, dia harus berada di tengah-tengah. Jangan memihak kepada salah satu pihak. Karena ketika pemimpin memihak kepada salah satu pihak, pasti akan ada kecemburuan di salah satu pihak. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang biasanya membuat keretakan-keretakan di dalam organisasi, perpecahan-perpecahan di dalam organisasi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga timbul blok-blok baru di dalam organisasi itu. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah kumpulan orang. Ya, mana mungkin di dalam kumpulan orang-orang ada kumpulan lagi, ya, ada kelompok di dalam kelompok. Nah, ini berarti sudah ada sesuatu yang sama di dalam berorganisasi. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara bisa mengkomunikasikan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi itu. Sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini tanpa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Ya, terlepas orang itu adalah orang yang kita benci, terlepas orang itu adalah orang yang tidak kita sukai, yang sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memiliki pandangan yang objektif. Sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memiliki pandangan terhadap orang ini dengan segala keterasparanan. Ya. Bagaimana caranya sebagai seorang pemimpin ya selesaikan permasalahan ini. Karena siapapun orangnya, ketika dia ada di bawah naungan kita, dia adalah anggota kita. Dia adalah orang yang harus kita urusi. Nama kita pengurus dalam organisasi. Memang tugas kita mengurusi organisasi. Kalau tidak mau mengurusi organisasi, jangan jadi pengurus di dalam organisasi. Maka dari itu kemampuan berkomunikasi yang baik ini adalah salah satu faktor yang mendasar di dalam kepemimpinan. Hal sekecil apapun di dalam organisasi, pemimpin yang baik akan bertanggung jawab. Dia akan mengurusi itu sampai selesai. Karena apa? Di dalam kita berorganisasi, kadang hal-hal kecil inilah yang membuat ganjalan-ganjalan. Kadang kita ini kalau batu kecil kesandung, nyapa itulah yang berbentuk. Nah, makanya sebagai seorang pemimpin, apapun permasalahan di dalam organisasi itu, apapun yang terjadi dalam organisasi itu, ketika itu memang permasalahan organisasi, maka sebagai seorang pemimpin harus turun, selesaikan sampai tuntas. Orang tidak mau tahu apa yang sedang terjadi dengan pribadi kita. Orang tidak mau tahu bagaimana yang kita alami secara pribadi. Yang orang tahu dia ketua, dia pemimpin, harus bisa menyelesaikan permasalahan. Ketika dia sudah sanggup, ketika dia sudah mau menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua, maka orang menyatakan dia sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam organisasi itu. Orang masa bodoh, ada permasalahan apapun yang terjadi dengan dirinya secara individu, orang tidak mau tahu. Yang orang tahu, selesaikan permasalahan itu. Ya, karena apa? Dia sudah menyatakan dirinya siap untuk jadi ketua, dia sudah menyatakan dirinya siap untuk jadi pemimpin, maka selesaikan. Tentu menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan masalah-masalah baru. Jangan menjadi seorang pemimpin, justru ketika ada permasalahan, dia menghadapinya dengan emosional. Dia menghadapi suatu permasalahan dengan kondisi yang tegang. Jadi bagaimana cara seorang pemimpin bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin, dengan musyawarah untuk mufakat, duduk bersama. Apa? Tanya apa permasalahannya. Begitu jadi seorang pemimpin. Ya. Jangan kita menjadi pemimpin ketika ada permasalahan kita lari. Ya. Kita menjadi posisi yang aman, cari tempat aman. Tapi ketika
ketika itu lokal lemah, dia depan sekali. Nah, tak boleh cak itu jadi seorang pemimpin. Pemimpin itu justru ketika ada permasalahan dia yang harus depan sekali. Selesaikan permasalahan. Jangan lari dari tanggung jawab. Ya. Karena menjadi seorang pemimpin memang tanggung jawabnya besar. Kalau tidak siap bertanggung jawab untuk mengurus organisasi, itu saja jadi pemimpin, itu saja jadi ketua. Apa pengertian organisasi? Sekumpulan? Ya, satu orang. Organisasi adalah suatu kumpulan orang yang beranggotakan dua atau lebih bekerja sama. Nah, itu kata kunci. Untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita berorganisasi, pemimpin yang pegawai DWA, single fighter, bisa tak dikatakan itu organisasi yang baik? Tidak. Maka dari itu, ketika kita berorganisasi, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan seluruh sumber daya ini agar bisa bekerja sama? Untuk apa di dalam organisasi dibuat bidang-bidang, dibuat ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, agar semua aspek ini, semua unsur-unsur ini bisa bekerja sama dengan baik. Agar apa? Agar tujuan dari organisasi yang sudah dibuat tadi bisa tercapai. Maka dari itu dibuatlah bidang-bidangnya. Ada bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada bidang bela negara dan lain sebagainya. Karena dia memiliki fokusnya masing-masing. Sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana caranya kita ini bisa ngajak anggota-anggota kita? Apa masukan kau? Apa ide kau? Bukan berarti ketika kita menjadi seorang pemimpin, apapun yang dilakukan di dalam organisasi itu harus mutlak hasil pemikiran kita, bukan. Memang pada akhirnya seorang pemimpinlah yang akan mengambil keputusan, tapi bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh menerima masukan dari bawahannya. Justru kadang masukan dari anggota-anggota kita inilah yang akan membantu kita, yang akan mendukung kita, yang akan membantu proses kepemimpinan kita. Kalau kita berpikir dewean, tak baca. Akan tetapi ketika itu merupakan hasil dari pemikiran orang banyak, maka akan menjadi pemikiran yang luar biasa. Kalau si keuang dipakai luar biasa, apalagi pemikiran yang banyak. Nah, begitulah kita berorganisasi. Jangan sampai karena kita merasa kita sudah bisa, kita merasa sudah mampu, tidak memerlukan pemikiran orang lain-lain, bukan. Ya, karena memang esensi kita berorganisasi adalah bisa menampung seluruh masukan. Kan tadi pengertian organisasi adalah mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kalau tidak bekerja sama mencapai tujuan, bukan organisasi namanya. Ya, itu perusahaan. Nah, organisasi dan perusahaan itu berbeda. Maka dari itu harus bisa memanajemen organisasi ini dengan baik. Kakak pernah mengutip salah satu kata bijak dari tokoh dunia, namanya Che Guevara. Che Guevara pernah mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menciptakan anggotanya menjadi pemimpin yang baik. Ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menciptakan anggotanya menjadi pemimpin yang baik. Apa maknanya? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, bukan berarti harus kita terus yang tampil, ya harus kita terus yang turun. Adanya anggota-anggota kita, adanya bidang-bidang, adanya wakil-wakil, adanya sekretaris, memiliki fungsi semua, yang ada fungsinya. Jangan caranya sebagai seorang pemimpin, berikan kesempatan kepada anggota kita ini untuk tampil, untuk maju. Biarkan dia untuk bisa belajar, berproses. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin tidak mungkin kita selamanya memimpin organisasi itu. Tentu nantinya ada pergantian. Ketika kita tidak menyiapkan orang lain untuk menggantikan kita, maka organisasi ini akan stagnasi kaderisasi. Tidak ada prosesi kaderisasi. Nanti ketika dia selesai, habis masanya, yang tidak maju karena belum siap. Akan tetapi ketika sudah disiapkan dari awal, maka nanti ketika memang sudah habis masanya, sudah banyak nih, tinggal milih baik yang mana. Nah, bermula siapa nak jadi ketua. Ada proses demokrasi, ada proses musyawarah. Kamu baca itu kalau kita berorganisasi. Ini kayak pas nak pemilihan ketua, tunjuk-tunjuk kau baik. Nah, bukan kayak itu kita berorganisasi, berarti gagal organisasi itu kalau kayak itu. Maka dari itu harus dipersiapkan. Berikan kesempatan, bukan berarti jadi pemimpin tidak boleh main, tak terus yang apa tidak. Kalau kakak, ya sudah aja, silakan. Jadi itu prinsipnya jadi seorang pemimpin. Jangan mentang-mentang ketua OSIS
Nah, dia terus yang tampil, ada acara apa dia terus yang tampil, bukan. Berikan kesempatan pada anggota kita. Jangan kita gak mampu, kita cak-macak karena tampil lagi. Misal, padahal masa MC, tahu disuruh MC, justru aku bego, padahal dia tak baca, pasti kacau. Berikan orang yang mampu, nah bidang kau, lajulah jadi MC. Nah, kalau jadi dirjen, lajulah jadi dirjen. Berikan kesempatan yang mampu.